Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel RDAY Official Haji Dwi Susanto, channel yang paling ditunggu-tunggu live streaming pencerahan Pak Haji Dwi Susanto. Dan seperti biasa, kali ini balik lagi di segmen testimoni RDAY. Saya sudah saya sudah mendatangkan seorang tamu yang hajatnya terkabul ya, yang tadinya pasien sekarang sudah jadi tamu. Karena kalau di RDAY itu Teh ya. Enggak, kita kenalan dulu ya kan, harus dikenalin dulu. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan asalnya dari mana, dari kota apa gitu. Ya Kak Regi, makasih. Saya Oga dari Bandung. Waduh, wargi Bandung berarti ya. Iya. Kalau Indonesianya warga, kalau Sundanya wargi, ya kan? Tapi orang Bandung tapi nggak tahu bahasa Sunda. Oh, nggak tahu bahasa Sunda. Karena cuma numpang lahir. Oh, numpang. Aslinya Bugis. Oh, aslinya darahnya Bugis orang tua. Orang tua dua-duanya. Oke. Berarti sama kayak si bebek saya ya kan? Dia juga suku Bugis, cuman perantauan ke Riau. Wah iya. Oke, ini agak menarik nih. Tadi sempat dapat informasi bahwasannya hajat yang terkabul itu salah satunya menggunakan ilmu kearifan lokal RDAY. Betul sekali. Ilmu kearifan lokal yang emang dari dulu udah ada, udah dilakukan oleh para orang tua terdahulu, entah berapa juta tahun yang lalu lah. Ya. Kok berapa Uyut juta lah. sih? Uyut, iya betul. Nah, jadi Teteh Oga ya, gitu. Teteh berawal dari mana tahu RDAY? Sebelum kita cerita nih harus kita tahu dulu nih sejarah, tahu dari mana RDAY, terus kapan datang ke RDAY gitu. Dan kalau tahu RDAY itu dari mama, dan itu baru 1 bulan nih, baru 1 bulan nonton. Sekarang Juli mau habis nih, ya. Berarti Juni. Di bulan akhir Juni. Sekarang akhir Juli nih guys. Akhir Juni tahu RDAY dari YouTube. Awalnya mama nih, mama sharing, Dek nonton YouTube-nya. Oke nonton. Apa sih ini gitu kan ya, nyeleneh. Aneh dah, udah nggak jelas gitu ya. Nggak jelas lah. Jadi ketiga kali lagi kirim, apaan sih makin udah nonton. Oke, akhirnya nonton. Oh kok menarik ya, kok bener ya, ngerasa kayak ketampar lah gitu. Video mana tuh yang ditonton waktu itu? Yang masalah jadi Tuhan kecil. Wah, ini nih kata-kata jadi Tuhan kecil. Apakah pernah menjadi Tuhan kecil? Ya. Sering. Oh, sering. Oke, berarti itu ketika video live streaming yang ditonton atau potongan cuplikan? Oh, live streamingnya. Selalu ngikutin tuh, live selalu. Jadi kalau kan di kamar, kalau mama lagi ada di Bandung, tidurnya bertiga. Aku, mama, anak. Jadi mama masing-masing pegang handphone masing-masing nonton sama-sama. Oh, pada megang handphone masing-masing nonton sama-sama. Iya, bareng nonton. Anaknya juga nonton? Tidur. Oh, tidur. Kirain nonton dari TV gitu kan. Tapi sering juga kadang pas lagi begadang ikut nonton juga. Ini apa sih Mi, katanya ikut ikut. Nah, Teh Oga ya kan. Punten, ini kayaknya guys agak nutupin ya mejanya dari tadi pas setup tuh nggak kelihatan gitu. Nah, sekarang udah kelihatan. Jadi berawal dari ini apaan sih? Terus akhirnya disodorin lagi. Nyimak tuh. Nyimak. Saya kan orangnya pemarahan. Kan di situ nggak boleh marah, nggak boleh Oh, asli. Temperamen nih? Tapi ke anak aja nih. Ke anak? Ke anak. Ke bawah emosi? Ke bawah emosi terus. Aduh. Itu bener-bener yang sampai sekarang pun waktu kemarin sebelum nonton RDAY itu selalu ngomel. Kenapa ya saya ngomel terus sama anak? Kadang tuh saya bingung. Kok kenapa ya saya jadi kayak pelampiasan gitu loh sebenarnya. Jadi kan ngerasa kayak aduh. Tapi kalau ke anak orang atau ponakan, saya nggak bisa marah. Wah, ini menarik nih. Soalnya yang nonton nih lagi ngalamin hal yang sama, sedang mengalami hal yang sama, ke orang baik, ke siapapun berusaha untuk terlihat happy, enjoy, tapi ke anak kebawa emosi. Emosi terus. Anak usia berapa, Mbak? 7 sekarang. Lahir tahun 2016 dong? 2016, Juni.
Juni. Juni. Oke. Nih sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, cuman nanti aja terakhir deh ya kan. Biar penasaran nonton nih. Oke, Teh Oga. Singkat cerita, nonton. Setelah awalnya ngerasa nyeleneh, disodorin terus, nonton, nyimak. Kata-kata Tuhan kecil. Ya. Itu yang membuat kayak akhirnya mantau terus. Iya, mantau terus. Kok makin kesini kayak ketampar gitu. Ya selama ini aku kemana aja nih, Allah ngasih rejeki, ya udah. Tapi kita ke Allah kayak gimana? Terus kadang suka jadi Tuhan kecil yang selalu, aku bisa kok gini-gini. Kalau nggak ada aku, nggak mungkin bisa gitu. Oke, iya. Ini menarik nih. Lo nggak akan bisa tanpa gue gitu kan, ibaratnya gitu. Padahal kalau lo mampus juga kan ada Allah. Iya itu, bener. Oke, terus pertama kali datang ke RDI kapan? Minggu lalu. Oh, yang sekeluarga nih ngumpul nih di depan? Enggak, bukan. Saya cuman berdua aja sama mama. Oh beda ya, kayaknya agak mirip-mirip. Kalau yang dari Makassar kan ada tuh yang rombongan. Rombongan, iya. Anaknya beberapa ada yang baby juga tuh. Oh enggak tahu. Enggak. Oh berdua Makassar, sama mama. Yang dari Makassar yang datang, yang dia sama anak, istrinya. Oh beda ya, bukan Mbak ya? Beda, bukan. Oke, berarti minggu lalu nih perdana nih. Perdana. Dari bulan jemput mama dari bandara Kalimantan. Habis itu mama ada rapat, terus rapatnya di cancel. Udah yuk mah kita ke Bogor, ke Rumah Kreatif, ke Pak Haji. Udah langsung ke sini. Si tetehnya sendiri, si mbaknya sendiri di mana tinggalnya? Di Bandung. Kan lagi jemput mama di bandara Jakarta. Sekalian ada meetingnya mama. Ternyata meetingnya tercancel. Daripada nggak kemana-mana, udah kita ke Bogor aja. Oh gitu. Berarti alhamdulillah tuh ya meeting tercancel ya. Kalau enggak, mungkin belum nyampe RDI ya? Belum, pasti nggak akan nyampe kalau memang meeting. Karena kan nggak ada planning sebenarnya. Iya, itu mendadak aja ya, spontanitas ya. Nah, datanglah ke RDI nih. Datang. Ya kan? Udah praktek dong ilmunya? Banyak. Sebelum datang udah praktekin nih, dari bulan lalu? Dari akhir bulan lalu ketika si Tuhan kecil ini ketampar nih. Maksudnya Mbak ngerasa tertampar dengan kata-kata Tuhan kecil itu. Nah, seketika praktekin, sebelum datang, udah ada yang terkabul dong? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Coba nih boleh dikasih paham nih, biar penonton nih tertampar juga ya kan. Jadi yang pas nonton itu kan ada kan yang uang, kalau uang itu kan memang benda mati. Betul. Cuman kan biar gimana tanpa uang kita nggak bisa makan, nggak bisa ini, nggak bisa itulah. Iya, benar. Ya udah, benar juga. Jadi ATM karena memang lagi nggak ada uang cash, ATM ngomong, sayang, ganteng, ATM-nya lagi kosong. Panggil teman-teman, panggil semuanya banyak-banyak ke ATM. Ini sih 100.000 nih? Tinggal 50.000. Oh, I Gusti Ngurah Rai, Bandara Bali ya kan? Si biru. Diajak ngobrol nih. Iya, ajak ngobrol. Ya kan? Udah, habis itu udah lupain aja, maksudnya nggak yang dipikir-pikirin. Pokoknya ajak ngomong udah gak gitu ya. Nggak nyampe sejam, ada yang transfer 1 juta. Oke. Nggak nyampe sejam. Nggak nyampe sejam. Oke. Tiba-tiba ada SMS, WA lagi. Ada WA masuk, M-transfer berhasil. Iya, itu. Waduh, bahaya nih. Apalagi Mbak? Terus gini, kan biasa saya sering ikut belanja online di IG nih. Jadi ceritanya dia war. Jadi jadi harus cepet-cepetan. Akhirnya saya dapat namanya tikung card. Dia maksudnya bebas pilih sebelum jamnya. Oke. Ya udahlah, saya bisa pilih gini-gini. Terus saya lihat komen di situ. Wah, saya mau. Nggak tahu dalam hati ini mau pengen bantu orang nih. Ayo siapa yang mau bisa ngomong, kebetulan aku dapat tikung card nih. Adalah yang ngebalas. Teh, aku mau gini. Oke, nanti gini aja ya, nggak usah transfer ke aku. Transfer aja ke yang punyanya langsung, biar amanah gitu kan. Karena saya cuma niatnya ngebantu. Bantu ya, betul. Ya udah Teh, akhirnya yang sepatu satu sold out, sudah keluar, ada habis. Yaudah yang satu ini, ada. Ya udah. Teh, ini linknya ya, ini nomor rekeningnya, ini kamu isi formatnya. Nanti kalau udah kirim aja, nanti saya kirimin lagi chatnya. Oke, udah dikirim. Udah. Oh my god, sini sayang. Duduk tengah sini. Sini. Siapa namanya? Siapa namanya? Nandi.
Senyum malu dia. Ya. Kan mau masuk YouTube juga nih. Masuk YouTube juga tuh, masuk YouTube. Nah, udah itu. Terus. Teh, Mbak, udah udah saya transfer. Oh iya, saya kirimlah ke Oke, di diproses. Ya udah. Terus dia yang langsung bahas, Teh, nomor rekening berapa? Ya udah saya bilang, udah Teh, seikhlasnya. Emang dia tanya berapa fee-nya gitu. Nggak usah, seikhlasnya aja, nggak usah, nggak apa-apa. Oh ya udah kalau gitu, dia transfer dong 50.000. Padahal kalau mau dibilang kayak just tip itu paling ya biasa 5.000, 10.000. Dia transfer 50.000. Oke. Saya kaget, Mbak, saya ridho, saya ikhlas karena Mbak udah mau bantuin saya. Masya Allah. Ini kita ngomongin yang kecil-kecil dulu nih, belum yang ekstrim-ekstrim nih. Kayaknya banyak, katanya banyak banget nih gitu kan. Banyak. Oke. Kan saya ini orang pemarahan. Kan kata kalau dari RDAY kan nggak boleh marah, nggak boleh menggerutu, nggak boleh jengkel, nggak boleh kuasin jengkel. Saya ngomong sama anak Nandi, namanya Nandi. Hai dulu. Hai guys, jangan lupa di subscribe ya. Nandi, kalau misalnya Umi, dia panggil Umi. Umi marah, bantu Umi ya, bilang alhamdulillah. Oke Umi, jadi kalau setiap saya marah, dia ngomong Umi, alhamdulillah. Jadi saya nggak bisa marah. Oke, kenapa si Nandi ini nggak dijadikan seperti Fauji? Fauji kan? bener. Nandi, jangan bikin Umi kesel. Kalau Nandi bikin Umi kesel, Umi punya uang 10 miliar. Umi punya Robicon. Umi punya Lamborghini Gallardo baru. Amin. Gak beli ya kan? Punya, kalau kata Pak Haji jangan nanti kebeli, ya nggak boleh, ya kan? Jadi dari rumah tuh gitu, kalau misalnya ada yang marah dong, alhamdulillah. Dia sendiri yang ngomong kayak gitu. Oh, emaknya disyukurin ya. Jadi dia ngomong ke tantenya, alhamdulillah Umi sekarang jarang marah, katanya gitu. Happy nggak? Happy. Wah, aduh. Oke. Ini anak pertama. Anak pertama. Baru satu. 7 tahun. Udah sekolah? Nanti udah sekolah belum? Kelas 1. Kelas 1 SD? Iya. Oh iya 7 tahun zaman sekarang ya? Iya. Betul. Ini seusia anak saya nih Mbak. Tapi anak saya cowok. Oh iya. Oke. Tadi yang pertama tuh ATM atau? ATM yang saya giniin karena nggak ada uang cash, jadi ATM saya ngomong sama ATM. Terus tadi 50.000 apa? 50.000 karena saya bantu orang untuk dapetin sepatu yang dia mau. Ditransfer lah sama dia pada ATM diajak ngomong dan dapat 1 juta. Iya. Ya. Terus karena 50.000 diajak ngomong. Enggak, jadi yang 50.000 itu karena niat mau bantu, kayak saya ikhlas, nggak ada mikir, nggak ada apa, karena kan di situ kan kalau just tip itu 7.000, 10.000, saya udah nggak mikir, nggak lah. Oh berarti sedang tidak mempraktekkan ilmu RDAY nih, kearifan lokal nih, ya kan? Oke, berarti. Cuman karena yakin, karena niatnya ngebantu, terus nggak komen, nggak apa, nggak niat apapun lah, maksudnya niatnya baik semua, positive thinking. Centong belum centong? Belum dapat. Centong lagi, centeng RDAY ini lagi sold out lagi sold out. Bener. Semalam itu, ya katanya udah kehabisan. Ini centong limited edition teh, bener-bener. Soalnya centong bukan sembarang centong. Ya, ini betul. kan di hunting dari rahasia lah. Pokoknya ya. Centongnya kayu jati, usianya tua, udah gitu. Ya. Soalnya kalau misalkan dikasih tahu di sini nih, ntar yang bisa ada dijual di Shopee ya kan? Di Shopee, bener. Bahaya nih, sumbernya pokoknya dari situlah pokoknya dah. Pokoknya mah ini mah rahasia negara ini, ya kan? Iya. Negara punya, negara RDAY ini. Oke, singkat cerita apa lagi teh? Nah, terus sama kemarin waktu pertama datang ke RDAY, kan saya tinggalin anak karena dia sekolah. Nah, tinggalin di Bandung? Bandung sama kakak ipar. Saya kan cuma jemput ibu, nggak niat nginep. Oke. Jadi saya nggak ada bawa baju, jadi nggak sempat mandi. Selama 2 hari tuh nggak ada mandi. Minggu lalu tuh pas Muharram bukan? Apa hari biasa? Hari biasa kalau nggak salah. Oke, nggak ada event ya? Nggak ada acara ya? Nggak ada. Nah, udah terus. Dia nelfon, Umi, tenggorokan Andi sakit, kayaknya radang deh. Karena kan dia sensitif. Setiap kalau makan permen, terus dia nggak minum air hangat, pasti radang. Dan kalau radang bisa sebulan, bisa paling cepat 3 minggu. Dan itu ke dokter bisa 3 kali. Oh, radang suka tenggorokan. Perih. Nelan sakit. Kenapa nggak minum larutan kaki ini? Larutan apa? Cepat penyegar? juga.
Enggak, yang harus yang ada badaknya katanya. Kok sebut merek nih. Kok jadi sebut merek ya kan? Enggak emang enggak suka kasih itu ya? Enggak. Oh. Dulu malah sering obat dokter terus, antibiotik kayak gitu. Kok mirip ya? Umurnya 7 tahun. Sama anak saya juga cowok sering kayak radang tuh, tenggorokan suka perih, katanya perih. Susah nelen. Panas dalam atau apalah. Susah nelen benar. Oke. Terus apa lagi nih? Si panas dalam ini nih, radang tenggorokan. Jadi dia, Umi kapan pulang? Nanti sakit tenggorokannya nggak bisa nelen. Oke. Udah sabar ya, besok Umi pulang. Oke Umi. Ya, ini. Saya nyampe Bandung itu setelah dari RDAY, nyampe jam 12 malam, apa setengah 1, dia udah tidur. Udah tanpa mikir panjang, apalagi sudah nggak mandi, itu CD, aku lipet-lipet, aku iketin di lehernya, pakai bros. Kayak di shawl gitu ya? Jadi ya kayak shawl, jadi lipat-lipat di shawl, karena kan nggak bisa diiket tuh. Ya udah dipakein peniti. Udah saya tidur, dia bangunnya agak siang, dia turun tangga, Umi, tenggorokan Nani udah nggak sakit, dia bilang gitu. Biasanya kan dia seminggu, 3 minggu ngerasain sakitnya. Ya udah, alhamdulillah. Ya udah habis mandi, diiketin lagi, mainlah sama teman-temannya di luar. Makan minum enjoy. Enjoy aja. Tapi kamu suka makan ini ya, nggak jajanan ciki-ciki gitu ya? Seneng. Oh itu tuh yang bikin radang. Jadi dia pakai sambil suka. Wah, dipakai lah sambil main. Temannya nanya, itu apa di leher? Gitu kan? Apalagi warna hijau. Katanya dia, untung dapetnya rapi, jadi nggak kelihatan ya. Karena teh, kenapa harus sebutin warnanya? Ini kan nonton langsung mikirnya kan kolor hijau gitu. Ya udah, dia pergi main di komplek. Kamu sim-simnya kayak ketahan gitu. Sambil ngunyah nih, ngemut. Makan. Udah, temannya nanya, apaan tuh? Ini kata Umi obat tenggorokanku karena lagi sakit. Tapi ya udah main lagi, jadi kayak biasa aja, dia anggap kayak sial aja. Oke, kita tanya sama si Nandi ya, kan anak kecil itu kalau ditanya pasti jawabannya jujur gitu ya. Emang Nandi suka sakit tenggorokannya, suka perih, kalau makan suka susah ya, nggak enak gitu ya? Kalau habis makan permen, ciki, terus nggak minum air hangat, jadi dokternya ngomong boleh makan permen, tapi setelah itu cepet-cepet minum air hangat. Oh, gitu. Pencaharnya ibaratnya penangkalnya itu ya, air hangat ya. Jadi dokter bilang karena kan dia sebulan bisa 3 kali ke dokter, obat habis datang lagi. Hanya karena radang itu? Radang aja. Oh, karena takutnya amandel ya? Nah itu kan ada amandelnya, ada cikal bakalnya katanya ada. Ya udah, saya yakin tanpa mikir panjang, nggak mikir, udahlah saya lipat aja deh CD itu terus saya salin, udah yakin aja. Iya. Tapi begitu mandi kan perih nih tenggorokannya, mau makan susah, perih kan nggak masuk. Terus begitu Umi dikasih obat itu, diikat di sini, ditempel di leher, dililit ya, diikat lah ibaratnya. Jadi sembuh, nggak sakit lagi, makan bisa. Bisa langsung makan lagi. Ini sekarang lagi sakit nggak tenggorokannya? Nah ini semalam dia makan permen, kan lagi di terus akhirnya makan permen karet. Malamnya Mi sakit Mi, dia sendiri minta Mi anuin lagi Mi lehernya Nandi, jadi semalam pakein lagi. Tapi sebenarnya dia tahu nggak sih itu apa? Saya cuma bilang obat biar sembuh nantinya. Iya, itu obat yang sangat. Tuh tahu. Mamanya habis berusaha menutupi, ternyata anaknya tidak bisa bohong. Apa ya? Yang penting manjur. Yang penting sembuh ya. Siapa rezeki lagi jadi karena anak saya soleha ya. Selalu ingetin uminya. Alhamdulillah. Akhirnya dapat rezeki ya dari Waji. Ini bini saya pasti nonton nih. Udah nggak pusing-pusing ya. Obatnya udah ketemu. Bener. Anak saya soalnya begitu doyan makan ciki, makan permen, ya es krim, ya segala rupa. Kan kita sebenarnya senang ya ngeliat anak kecil, itu kan jajanannya mereka gitu. Tapi kadang-kadang abang ingat nggak boleh beli ini, nggak boleh beli ini, beli roti oke, susu oke, permen no, coklat sesekali oke. Iya betul. Dan ketika dia ini perih, aduh. Kan kalau kita kan mikirnya larutan air larutan itulah gitu kan, yang dikaleng-kaleng gitu kan. Bener. Kalau saya dewasa, saya ada
obat yang dihisap gitu kan? Iya ada. FG-Trosis kan ya, biasanya betul. konsumsi itu kan? Iya betul. Gitu. Tapi kan anak kecil kan kayaknya belum boleh deh. Soalnya kan ada. Tapi ada sih yang khusus anak-anak tapi yang rasa-rasa melon, stroberi. Oh, tapi itu kan yang kalau keseringan kan bahaya juga. Soalnya ada antibiotiknya kan? Iya benar. Biar gimana juga tetap namanya obat kan. Kimia. Kasihan aja ke anak. Nah, udah mikir tanpa mikir panjang udah. Jadi misal aja yakin. Udah. Paginya benar-benar karena dia juga tidur, Mi udah nggak sakit nelen, padahal malamnya nelfon nangis sakit. Berarti Nandi besok kalau pengen jajan ciki sambil dipakai, jadi nggak akan sakit. Iya. Tapi harus dikendorin, nanti ngunyahnya susah nelennya. Atau enggak dipakai dulu setengah jam kemudian silakan makan ciki yang banyak, ya kan? Oke, jadi CD ya? Iya CD. Tapi Mbak, mohon maaf nih. Ya. Sebelumnya udah tahu belum tentang ilmu kearifan lokal? Nggak tahu. Oh, baru tahu di RDAY? Baru tahu di RDAY. Kalau misalkan kita anggap ya, ini kan CD ini benda nggak lazim menjadi obat. Benar. Yang kita tahu kan ya namanya kita sakit berobat ke dokter. Benar. Ya kan? Logika manusia begitu. Betul. Kenapa Teh Oga melakukan hal itu? Padahal ini kan nggak masuk akal, nyeleneh. Bener nyeleneh. Bahkan ada yang bilang sesat. Iya, benar. Jadi gini, karena sering ke dokter, kadang mikir dokter kan manusia juga, dokter aja bisa sakit. Ya kan, dokter ya sebagai kayak perantara. Oh, minum ini nanti sembuh. Kan selalu bilang semoga sembuh. Ya gimana kalau dikatain semoga harusnya pasti sembuh ya udah. Dengan sering lihatnya RDAY dengan ilmu keyakinan, udah deh tanpa mikir panjang yakin Allah yang sembuhin. Udah. Saya lakuin deh. Jadi benar. Ilmu keyakinan. Yakin. Udah mah nggak keluar uang ya? Iya, nggak keluar uang. Bener. Ini bentar lagi RDAY digeruduk. Ini nih, Ikatan Dokter Indonesia. Nggak ada bercanda. Enggak ya ini ya. Kita kan bersahabat gitu. Karena tetap ada orang yang nggak percaya sama ilmu kearifan lokal ya pasti ke dokter gitu. Mungkin zaman buyut mah ada. Kalau di mama pernah cerita kayak centong tuh ada waktu zamannya nenek. Ada. Dulu saya kakak saya saya lihat dicentongin sama nenek. Gitu. Dicentongin? Iya. Diapain tuh? Dicentongin, jadi kalau kata mama, kalau orang Bugis di sana, cewek itu nggak boleh terlalu besar PD-nya. Oke. Katanya nanti takutnya genit lah, apalah gitu. Oh jadi pemicu gitu. Ya, Oke. Oh gitu ya. Aneh juga baru denger nih. Ya udah, nenek dicentongin lah. Kecil gitu. Saya nggak tahu waktunya apa, pokoknya waktu masih SD kelas 1 apa kelas berapa. Jadi nenek tuh tepuk pakai cantong kayu gitu. Oh normal. Nggak tahu deh gimana bacanya gitulah. Kan nggak mungkin kecil lah, kecil lagi ya kan. Normal. Normal pada posturnya aja udah selesai gitu kan. Jadi sebenarnya ada dari zaman dulu. Dahsyat, oke. Jadi ya balik lagi ya, semua itu mengacu kepada keyakinan. Betul. Lu mau berobat ke Amerika juga kalau nggak yakin ya percuma. Gitu kan. Benar. Tapi dengan si celana CD itu, tapi dengan penuh keyakinan dan tetap hakikatnya Allah yang menyembuhkan ya. Sebenarnya CD itu ya perantara. Tetap Allah yang sembuhkan. CD it's mean obat. Ya. Pak Haji it's mean dokter. Ya kan cocok ya. Gitu. Tetap dokter mah nggak nyuruh, Mbak yakin ya lewat obat ini saya bisa menyembuhkan anak itu dong. Berdoa ya sama Allah gitu ya. Semoga lekas sembuh. Ya. Tapi kan kata semoga di RDAY tidak berlaku. Benar. Kalau mau berobat ke RDAY harus kata-kata pasti. Pasti sembuh. Gitu. Dan kalau itu mau saya ucapkan ke anak, pasti sembuh. Jadi pas saya lagi tidur, saya ikutin pakai peniti, pasti sembuh. Pasti sembuh dah. Saya mandi tidur. Besok pagi dia turun sendiri, Umi, tenggorokan Nani udah nggak sakit. Udah. Bener tuh sembuh tuh. Nggak sakit lagi. Coba dong, hai guys, subscribe dong gitu. Hai guys. Ih, dia malu-malu. Biasa juga nge-vlog. Oh iya, sekarang nge-vlog ya? Suka ada handphone nge-vlog. Nanti mau apa? Mau jadi YouTuber gitu. Waduh, jangan. Maksudnya? Nanti ada saingan yang Regi lagi. Enggak. Maksudnya
jangan nanggung-nanggung gitu, Nah, gaspol aja nanti. Yang penting, hai guys, subscribe dulu ya, gitu. Karena subscribe itu gratis. Iya. Ada lagi nggak Teh? Seinget-ingetnya? Ingat-ingat. Enggak, iya ada. Apa itu? Yang terbalik. Apa aja yang dibalik? Semuanya. Atas bawah dibalik. Luarnya? Enggak. Oh, dalam only ya? Dalam only. Luar no. Oke. Ya. Jadi kan ada ya zaman sekarang apa? Pinjol ya? Iya, pinjol. Kenapa itu? Ibu-ibu. Korban kali nih. Korban apa gimana? Jadi Ibu buat belanja ya biasanya benar nih. ibu belanja. Nah, karena waktu itu dia nelpon saya nggak angkat. Nah udahlah. Karena memang saya kan sempat ikut juga tuh yang kayak yang hutang lunas kayak gitu-gitulah. Kan banyak nih kayak gitu. Jadi saya ikuti. Di YouTube atau di seminar? Langsung seminar. Oke. Pernah mendatangi? Datengin waktu itu. Oke. Gak usah sebutannya lah ya. Jangan sebut mereknya. Nanti Jadi, RDA yang di makin situ rame. Kan saya pakai kartu kredit nih. 4 kartu kredit. Di situ juga sebenarnya untuk agamanya benar. Apa sih namanya tentang hutang terus keyakinan juga. Jadi ya udahlah saya yakin juga karena jadi kartu kredit saya tuh dipotong di situ. Saya nggak pakai Digunting. Gunting. Gunting di tempat. Gunting di tempat. Oke. Dan setelah pas itu ada lagi seminarnya, cuma saya nggak ikutin. Saya malah kesini, lebih baik kesini kan sama mama. Udah nggak usah ikutin lah waktu itu ya udah. Yang saya pakai yang terbalik itu datanglah nelpon. Saya sanu aja saya sembunyi. Saya nggak mau ketemu lah. Karena kan dia maki-maki. Jadi saya ada rasa kayak takut. Oh datang ke rumah? Datang ke rumah. Dengan nada yang tinggi. Seolah paling galak, ya kan? Nggak tahu jadi mama yang hadapin. Padahal bukan anjing, tapi galak. Ya, Ya jadi kan? mama yang hadapin. Ya udah, saya lagi antar sekolah, jadi ya udah. Ya mama bilang udah besok aja datang, nanti jam segini. Kebetulan dia mungkin habis pulang antar anak sekolah. Ya udah, akhirnya dia WA, ya udah kata udah datengin aja temuin. Yakin? Udahlah. Saya niatin saya ketemu di luar aja, nggak enak kalau di rumah. Saya coba ketemu dia datang. Yang harusnya saya bayar 4.800.000, saya ngomong udah Teh gini aja, Teteh ada berapa? Oke, saya adanya 1 juta nih, saya bilang kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya bantu, saya pakai uang pribadi. Tapi ya bulan depan kalau ada gantiin, mau cicil juga nggak apa-apa. Setelah itu Teteh nggak usah pusing 3 bulan bayar cicilan, stop aja istirahat aja dulu, dia bilang gitu. Wow. Bentar, itu bukan kartu kredit kan, pinjol kan? Kalau itu Kak, jadi kayak belanja yang ada yang dikasih limit gitu loh. Oh, pay later. Nah, gitu, pay later kayak Bentar, gitu. itu di oranye, di hijau, apa di yang agak-agak biru-biru lah. yang agak-agak biru, iya. Yang gampang yang ada iklannya gampang kayak gitulah. Iya. Oh, di si biru, ya kan? Ya, itulah si biru. Dengan yakin. Walaupun sebentar awalnya takut kata mama nggak yakin, jadi niatin dibalik lah semuanya. Udah. Itu kepakainya berapa? Kok harus bayar 4,8 juta? Jadi sebenarnya udah aku kemarin bayarnya sering tepat waktu. Cuman awal. saking keselnya kok waktu tuh saya mau belanja nggak bisa, malah tulisannya terblokir. Kan saya kesel ya udah saya nggak bayar. Gitu. Oh, numbuh nih bunga nih. Numbuh Bunga lebat bener ya kan? Iya. Yang diingat-ingat kepakainya berapa? Kepake itu 15, yang saya sudah bayar sekitar 10. 15 juta. Buset dah. Gede limitnya ya. Gede. Saya juga mau dong. Kalau limit dari sananya dikasih 30. Ai mati. Ya, jadi masih ada limitnya. Jadi waktu itu saya mau beli obat. Waktu itu mau beli obat, mau pakai itu karena kan biasa ada diskonnya, biasalah ibu-ibu ya. Udah Kepancing diskon ya. kepancing diskon. Saya rajin tuh bayar supaya baiklah namanya tetap. Nah, yaudah, tapi kok nggak bisa. Kan jadi bonnya kesel. Malah tulisannya terblokir. Ayo udah saya nggak bayar-bayar. Udah akhirnya masih nyisa 4,8 juta. Ya.
Dibayar 1 juta. 1 juta aja dulu teh, nanti saya bantu uang saya pribadi, tapi teteh bulan depan bisa bantu nggak balikin, dia bilang gitu. Yang penting saya nggak kena SP, katanya seperti itu. Oh, dia target. Ada targetnya. Iya. Udah. Terus setelah itu teteh nggak usah pusing selama 3 bulan, nggak usah mikir cicilannya, istirahat aja dulu. Perkara dibalik-balik tuh. Perkara dibalik-balik tuh. Wow. Bayangin dikasih waktu 3 bulan untuk istirahat, digituin lagi. Teteh istirahat aja, nggak usah mikir dulu. Katanya gitu. Ini yang sangat menarik yang saya mau cerita tadi ya. Jadi kalau ngomongin si Teteh, saya tuh bingung ya. Kenapa saya kok jadi, saya tuh temperamen, saya marah tapi ke anak. Ya. Itu gue banget ya sebenarnya. Gue pun demikian gitu. Kadang kepancing emosi sama anak hanya gara-gara hal sepele. Iya, betul. Sepele banget. Nah, ini pasti bapak-bapak, emak-emak nih kan, bapak-bapak, ibu-ibu yang ibaratnya ngalamin hal yang sama. Ini kayaknya boleh juga diterapin nih. Saya juga kayaknya bakal nerapin yang ini nih, gitu. Iya. Ya. Jadi saya ngomong ke anak, suruh gitu. Ya, bantu Umi, bantu Abi untuk ucapkan alhamdulillah ya. Kayak gimana, Dek? Umi, alhamdulillah. Jadi saya ketawa. Nandi, gak bisa marah. Nandi, biasanya Umi tuh marah kalau kamu lagi ngapain sih? Kamu ngelakuin kesalahan apa gitu? Apa ya? Biasa kalau makannya lambat, saya marah-marah. Terus, gitu ya? Gimana kalau Umi marah? Malu. Wah, saya galak banget. Galak banget ya. Galak. Tapi sekarang udah nggak? Alhamdulillah, pelan-pelan berangsur. mulai dingin nih hati. Mulai dingin. Gitu. Malah kadang biasa banting barang. Wah, segitunya? Iya. Wow. Kok agak mirip ya? Ya saya bener-bener marah. Iya kan kita nggak mungkin pukul anak kita dong. Nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Gile. Tapi ya kalau misalnya sudah emosi banget, jadi ya biasa saya cubitnya nggak yang gimana, atau nggak saya plototin aja. Kayak tapi gitu. semakin diplototin dia semakin kayak santuy banget ya. Iya, dia santai. Dia lahir bulan Juni ya? Juni. Anak saya bulan Januari. Kayak bapaknya, zodiaknya Aquarius ya kan? Iya. Aduh. Bener ya, berarti saya harus praktekin juga nih. Ya, saya juga bener. kadang suka kepancing emosi sama anak. Jadi saya minta tolongnya sama anak. Nandi, kalau Umi udah mulai marah, dia tahu kalau saya udah mulai marah. Umi, alhamdulillah, saya ikut ketawa. Tapi kan udah mulai gede, bisa diajak interaksi ya. Ya, itu enaknya. Gitu. Jadi biasa ikut nonton juga. Mia pasti itu nonton ini. Jadi waktu kemarin. Aduh, Nandi jangan nonton live streaming. Iya. Mending kamu nonton Cocomelon. Ini bisa nanya, tapi nggak semuanya. Cuma nonton apa sih? Terus kemarin ikut, dia ada karena nggak ada yang jaga, saya bawa. Nonton lah, masuk ke dalam. Udah dia anteng aja. Kok dia bisa masuk ke dalam? Kan ada bacaan dilarang bawa anak. Iya, cuman kan nggak, karena siapa yang mau nungguin di mobil, nggak mungkin sendiri. Apa jangan kamu dimasukin ke tas ya sama Umi ya? Apa dikarungin? Disuruh baring, jangan muncul, jangan duduk, jangan berdiri gini gitu. Jadi dia baring aja. Wah, kamu bisa kelolosan, padahal Om yang jagain itu di ruangan itu, kenapa kamu bisa masuk? Itu ada tulisan dilarang bawa anak-anak. Om itu suka, Ibu bawa anak keluar, Bapak bawa anak keluar. Iya. Kamu suka begitu, kenapa kamu bisa? Wah, kamu mau praktekin mulai ada ayah ya? Nggak kelihatan. Wah, ini bahaya nih. Pokoknya yang datang ke RDI bawa anak kan jangan dipakai ilmu RDI ya, jangan dipraktekin ya. Ini begini kejadian kelolosan nih, gue juga nggak ngeh ya kan. Duduk paling belakang. Oke. Suruh dia baring. Mau nggak mau kan harus masuk. Tapi ke Mbak dalam. tahu, Teteh tahu kan dilarang bawa anak kan? Iya, ada gede tulisannya. Wah, dilarang bawa anak. Cuma dasar karena ya. Nggak yang jagain. Allah yang jagain, cuman ya itu nggak. Saya bingung mau ditaruh di mana. Ntar dia kalau mau pipis gimana, saya kebingungan. Ibu-ibu jangan dipraktekin ya. Ya jangan. Tidak benar ya kan. Tapi kalau kepepet tidak apa-apa, asal alasannya masuk akal ya kan. Betul. Soalnya pernah tuh, udahlah nggak usah ngomongin orang, bodoh amat tuh. Inti dari segala inti adalah saya menarik sama ilmu ini persis banget gitu. Karena anaknya umur 7 tahun, kepancing emosi sama anak. Iya, betul. Anaknya sakitnya radang tenggorokan, ya kan agak mirip-mirip tipis gitu. Cuman ya yaudah gitu aja deh kayaknya. Ini udah waduh, setengah jam lebih nih. Lumayan ya, nggak kerasa. Nggak kerasa, emang nih ya Mbak. Teh, ini testimoni tuh saya pernah bikin testimoni hampir 2 jam. Wow. Tapi emang dia paket hemat sih, ada 3 generasi. Oh iya. Ini kan ada ibu ya? Iya ada.
Nah berarti si Teteh ini datang ke RDAY udah 3 generasi. Iya bener. Saya pun juga udah 3 generasi. Nah yang saya testimoni hampir 2 jam itu juga 3 generasi. Yang testimoni itu ada neneknya, anaknya 2 nih, si kakak dan si adik dan si anaknya. Gitu. Nah kalau neneknya tuh, nama anaknya siapa ya, saya lupa tuh. Pokoknya dia meraktekin ilmu Pauji, nggak boleh main air. Kalau main air, papa punya Rubicon. Ya. Nah, kamu harus dipraktekin lagi nih. Praktekin lagi. Jangan main ini aja, main air terus. Nanti biar Umi, apa namanya? Umi. Namanya siapa? Nandi. Nandi nggak boleh main air. Kalau Nandi main air, Umi punya Rubicon. Apa Umi maunya mobil apa? Ya. Maunya mobil apa? Mobil impiannya apa? Mobil impiannya Mercy. Mercy apa? Yang Jeep. Mercy yang Jeep. Oh yang GL tuh, yang kayak Pak Haji bilang tuh ya kan? Iya benar. Ya minimal Range Rover lah ya gitu amin, kan. Amin. Nandi nggak boleh main air. Kalau Nandi main air, Umi punya Mercy GL yang kayak Pak Jokowi. Amin. Ya kan? Pas pampresnya Pak Jokowi. Jadi sempat ngomong kayak gitu, terus dia ngomong, jadi Nandi nakal terus dong gitu. Nah, aduh iya itu anak-anak bisa ngeles kayak begitu. Bener. Jadi kan Nandi gak boleh gini ya. Nanti kalau ini nanti Umi ini. Jadi Nandi nakal lagi dong katanya gitu. Kalau Nandi nakal lagi, Umi dapat 10 miliar sama mobil Mercy. Nakal lagi aja terus nggak apa-apa. Jadi ucapan adalah doa. Terus nanti cap amin gitu. Nah begitu harusnya amin. Amin. Nanti Nandi mainannya penuh sekamar. Amin. Amin. Gitu. Jadi anak harus kerjasama dengan Umi ya. Ya benar harus kerjasama sama anak bener. Bikin pesugihan. Kali-kali manjur, buat kali-kali manjur pasti manjur. Orang Pak Haji aja terbukti dia punya Rubicon gara-gara si Pauji tuh. Nanti kamu harus nakal aja. Nanti Umi mancing jengkel, kamu mancing jengkel, Umi kepancing jengkel. Jadi ucapan adalah doa, ya. Ntar kamu dibeliin makanan, ya apa? Maunya apa? Mainan, boneka. Sukanya apa? iPhone. Bagaimana? Ini mau nih. Tuh iPhone tuh. Casingnya doang maksudnya mau. Aduh, bocil meresahkan dia requestnya iPhone dong. Nggak berawal dari minimal ya Vivo atau Samsung. Zaman dulu aku ya Allah, apa sih Simon yang poliponik itu. Jangkrik, iya Nokia jangkrik benar. Zaman sekarang anak iPad, iPhone. Wah Allah, baru udah kecil-kecil udah tahu begitu. Emang kamu udah punya HP? Udah. Ada waktu kan daring kan. Om boleh nggak minta nomor HP kamu? Ntar Om kasih nomor HP kamu ke anaknya Om. Ya. Kok jadi perjodohan? Jadi biar bisa main game bareng. Suka main game. Astaga. Oke. Nah, Teh, coba tolong agak dikasih paham sedikit nih kepada para penonton yang punya anak suka tenggorokan sakit gara-gara sering dicekokin entah ciki, entah permen, es krim, coklat dan sebagainya. Tolong dikasih paham. Jadi kalau memang anak kita yang radang tenggorokan kan datang kapan aja nih, nggak tahu. Namanya anak nggak bisa menjaga lah dalam artian kadang lupa. Nah dengan yakin tingkat dewa, toh juga pakaian kita sendiri nih, udah. Iket aja, jangan diikat sih nggak mungkin, apa dipeniti. Ya kayak di selampe. Dibikin dulu kayak shawl. Udah dipeniti, yakin sembuh, pasti sembuh. Udah. Karena dengan keyakinan nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Dan nggak ada yang kebetulan. Tapi berarti Teh Oga nih sudah, maksudnya meraktekin kearifan lokal ini tentunya dengan sudah melakukan yang bangun jam 00 ya, rangkaian itu ya? Ya, sudah bangun jam 00, senyum 41 kali. Manjur dia? Alhamdulillah manjur. Oh iya sempat ada lagi. Apa itu? CD yang dilap ke muka sebelum tidur sama bangun tidur. Oh cantik. Waktu pertama datang ke RDAY, ketemu bapak-bapak, aduh saya lupa namanya.
Dikirain anak kuliah, masih kuliah padahal udah punya anak. Oke, padahal udah punya anak. Usia masih under kepala 3 apa di atas kepala 3? Udah 34. Anjay, cocok sih kalau dibilang masih kuliah. Kalau dia nggak ada anaknya begini nih, pasti orang mikir masih kuliah. Tadi Jadi saya juga pas datang, oh mahasiswi. Saya pikir mahasiswi tadi sempat begitu. Maksudnya kayak belum tahu nih kalau ini anaknya gitu kan. Soalnya ada beberapa orang di situ kan. Nah, oke. Dan aku nggak pernah pakai skincare, nggak pernah ada yang skincare nggak ada. Sama sekali. Make up paling cuma alis udah. Mandi pakai facial. Sabun muka tetap. Tetap ya. Cuman nggak ada perawatan treatment khusus untuk treatment muka ya. Paling krim apa sih matahari itu aja, sunscreen aja. Oh oke. Terus CD itu diusap. Diusap sebelum tidur sama sesudah tidur. Sama bangun tidur. Ya. Saya ini. Apa tuh? Ada rahasia sesuatu? Krim yang buat matahari. Kalau itu kan selalu pakai tuh pasti sunscreen. Tapi udah kayak bedak enggak. Diusap 99 kali? 99 sebelum tidur sama bangun tidur. Sebelum tidur? Copot dong berarti? Copot. Kan bekas pakai dong. Dia apa? Mati lampu lah. Oh mati lampu iya. Kan Kamu harusnya udah pindah kamar sendiri ya? Mungkin dia udah tidur. Oh udah tidur? Udah. Oh ada mama ya? Ada mama. Oh iya. Tapi kalau lagi ada mama ya sendirilah. Tapi mama juga usap-usap gak tuh kan? Itu nggak tahu tuh mama. Kayaknya mama lagi tidur. Jadi saya kan tidurnya terakhir. Oh mama udah ritual sebelumnya berarti itu? Ya. Oga belum masuk lagi nonton di luar nih kan? Gua eksekusi lu dah. Eksekusi. Oke, 99 kali diusap. Ngomongnya apa tuh? Doanya apa? Cantik, muda gitu aja. Cantik, muda. Tambahin glowing gitu kan. Iya. Yang ngelihat mau ngasih duit. Iya bener. Itu. Boleh tuh. Yang ngelihat bawaannya mau ngasih duit. Yang ngelihat bawaannya mau ngasih project gitu. Oke. Bangun tidur sama sebelum tidur. Sebelum tidur, bangun. 99 kali. 99 kali. Cantik muda. Nah, yang mau cantik dan muda. Kalau mau jelek tua, keribut. Jadi kaget dia bilang, masa sih? Kayaknya masih kuliah. Pak, saya udah punya anak satu, saya single parent, saya umurnya udah 34. Tapi kadang saya suka kesel tuh. Suka kesel sama ibu-ibu. Saya juga dipikirnya masih bujang di RDA itu. Padahal anak saya udah 2, ya kan? Pernah nih Mbak, suatu hari nih, ada emak-emak salah nyentongin. Saya masa dicentongin. Jadi kayaknya dia tuh pas masuk ke ruangan konsultasi, kayaknya duduk berdampingan dengan seorang gadis yang ingin mencari jodoh. Ya. Datang ke RDA dengan hajatnya ingin punya jodoh. Ya. Keluar dari ruangan, nah kan saya lagi ngerokok tuh di luar tuh sambil jagain centong ya kan. Tau-tau saya dicentongin. Jodohnya mbak itu, Bu, apaan? Bagaimana Bu, ya kan? Iya benar. Ya Mas, itu mbaknya kan lagi nyari jodoh sama dia. Bu, anak saya udah 2 Bu. Kirain Mas lagi masih bujang. Gak usah jauh-jauh, Oga juga kirain kakak masih bujang. Nah, enggak, masalahnya begini, kan di RDA itu ucapan adalah doa ya kan? Betul. Mohon maaf nih, bukan kita geran nih. Dalam hati, aduh. Kenapa? Masih gimana ya? Jadi kayak bingung gitu. Pengen diaminin tapi kan nggak boleh gitu kan. Iya. Jadi jodoh. Terus kalau saya aminin jadi beneran kan bahaya ya kan? Bahaya. Tidak boleh. Nyonya nonton ini pasti. Ya kan? Ya Allah. Jadi buat para ibu-ibu tolong saya jangan dicentongin. Jangan. Ya kan? Udah sold out. Udah sold out bener. Udah not available udah ya kan. Not for sale juga. Udah, pokoknya cari yang lain lah, ya kan badut Pak Haji juga masih banyak. Oke, jadi Nandi kamu baru pertama kali ke RDAY. Udah pernah naik kuda belum? Nah, dia pengen ikut juga. Mi, kalau mau kasih makan kuda, aku mau dong ikut, katanya gitu. Dan belum nih. Kamu nggak hanya ngasih makan kuda, kamu bisa naik kuda. Oh tuh, boleh bisa naik kuda di tuh. RDAY gitu. Iya. Tapi bayar 5 juta Komregi, mau nggak? Dia mau dong. Menang dapat rezeki tadi. Canda ya guys ya. Tapi kalau dia mau ngasih ini dia nih, bukan maknya, nggak apa-apa sih. Gitu. Ya nggak apa-apa. Bercanda. Nggak kerasa tuh. Tadi udah 30 menit, sekarang 45 menit ya kan. 45 menit. Coba Mbak, tadi kayaknya belum selesai tuh ngasih paham penonton tuh. Coba diulang lagi Mbak, diulang lagi. Jadi di sini tuh semuanya keyakinan, penuh keyakinan. Tingkat dewa, dalam artian apa?
ya apapun yang terjadi itu harus yakin dulu sama Allah, jangan setengah-setengah. Gitu. Jadi ya karena itu pakaian kita sendiri itu, apalagi untuk anak, yakin aja, pasti sembuh, pasti sembuh. Karena apa? Itu hanya perantara, tapi tetap yang kasih sembuh ya Allah gitu. Soalnya ada berita kurang mengenak. Iya. Sebenarnya bukan kurang mengenakan emang sih. gak enak. Mbak, nah ini nih, bahasa media itu adalah plesetan atau clickbait. Ya, betul. Atau media berusaha untuk memberi bahasa atau kata-kata yang kalau orang nggak mencerna, betul, pasti mikirnya langsung ke kata-kata yang ekstrimnya, ya, betul. Sesat. Ya, benar. Nah, ini kan ada kata-kata diduga sesat. Ya. Nah, misalkan contoh diduga nakal, padahal nggak nakal. Ya, betul. Ya kan? Tapi orang bebas dong menduga-duga dong. Ya, boleh. Ya kan? Betul. Apalagi bahasanya media. Aduh, bahasanya jadi media. Buat para penonton jangan kepancing dengan kata-kata ya, gitu kan. betul. Kita harus ya minimal cross check, cari tahu dulu lah. Cari tahu dulu. Yang dikatakan sesat itu yang seperti apa sih? Ya, benar. Yang sholatnya kayak gimana sih? Ya, gitu. karena di sini nggak ada yang mulak. Karena kalau bahasanya pengobatan, ya. Kalau pengobatan, selagi tidak ada nyawa yang nyawa yang diberikan, ya, tumbal gitu ya. Masa ya dibilang sesat? Iya, betul. Ya kan? Terus kalau mau ngomong sesat, ilmu celana dalam yang kita pakai, ya mohon maaf, emang rada nyeleneh. Ya, karena betul. ini ilmu kearifan lokal yang muncul kembali. Ya, saya benar. pun juga tahu ketika saya di RDAY, gitu. Oh, ya, bisik-bisik apa nih? Mau berenang katanya, iya. Oh, mau berenang di sini apa di RDAY? Di RDAY ada kolam berenang. Tuh, ada kolam berenang. Ada. Berenang, maksudnya dekat RDAY ada kolam berenang. Ntar berenangnya sama anak-anak yatim. Iya. Sama anaknya Om juga. Iya tuh. Seru. Ya. Hari Minggu aja pulangnya. Tapi hari Minggu nggak berenang sih, hari Rabu berenangnya sekarang. Oke. Iya. Nah pokoknya intinya gitu. Iya, betul. Teh, kita nggak boleh langsung percaya sama bahasa media. Ya, betul. Gitu ya. Karena media itu bebas mengeluarkan kata-kata selagi itu ada kata diduga. Ya, diduga. Ya kan? Betul. Karena ketika kita langsung fokus kepada kata sesat, berarti kita udah kepancing sama bahasa media. Iya. Padahal kata-kata diduga itu kan belum tentu. Iya, betul. Gitu. Ini terima kasih ya buat Ya, media yang sudah membuat clickbait sangat keren gitu ya. Dan akhirnya saya harus meluruskan karena jangan sampai mereka yang tidak paham akan makna kata-kata langsung ngambil kesimpulan bahwa wah RDAY sesat. Silakan datang ke RDAY dan buktikan kalau emang sesat gitu. Cari bukti gitu ya, cari bukti dari sisi mana sesatnya itu gitu. Karena kalau RDAY itu kan udah lama ya. Udah bukan baru setahun 2 tahun. Bukan baru sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Udah lumayan lama dan alhamdulillah nih emang akhir-akhir ini bisa dikatakan keran tuh lagi ngocor deres banget. Ya, betul. Tamu yang datang tuh emang luar biasa. Ya Allah. Yang kabul juga luar biasa. Bener. Ya kan? Alhamdulillah tuh terbukti nyata bahwa mereka ketagihan bahkan kecanduan datang ke RDAY. Saya juga jadi kecanduan. Nah kan ketika ketagihan, pokoknya udah datang sekali pasti ketagihan, pengen kedua kali. Nah kalau kategori udah ketiga kali udah kecanduan tuh. Disimak baik-baik deh karena kalau mau dibilang kan awalnya juga saya gitu, apaan sih ini, ML lah kayak gitu, ya kan. Tapi kok semakin kesini, oh sebenarnya dia ngajarin kita yang namanya nikmat, namanya syukur, namanya yakin, ya di situ. Ya sedangkan kan toh juga sama pasangan halal, iya ya. Betul. Kan? Bukan yang sembarangan yang atau apa yang nggak punya pasangan ya nggak usah dilakukan. Dan nggak boleh. Nggak boleh memang ya kan? gitu. Jadi ya makanya disimak deh, mending datang langsung dengar baik-baik atau nggak nonton YouTube-nya full baru deh. Jadi nggak akan ada yang omongan itulah. Nih Teh ya, kalau Pak Haji jadi YouTuber, dia tuh ahlinya clickbait. Oh, iya. Kenapa saya bilang ahlinya clickbait? Dengan dia mengucapkan alat kelamin ya kan,
Itu adalah pancingan ketika orang nonton pertama kali, ih apaan sih, seperti yang ada di samping gue nih awalnya kan kayak apaan sih ini jorok banget. Iya bener. Tapi kan itu kan nggak jorok. Iya sebenarnya ya nggak jorok lah kalau sama pasangan sendiri. Ya, ataupun misalnya yang dibalik-balik kan punya kita sendiri, bukan punya orang. Iya kan yang jorok itu kan yang maaf ya pup itu kan jorok. Nah itu lah itu. Kohe, kotoran hewan itu kan jorok, comberan itu jorok. Tapi kan kalau alat kelamin jorok dari mana gitu? Iya betul. Pasti kita jaga juga kan? Bener, ya kan nggak diabaikan sampai begitulah. Nah, terus singkat cerita tuh kalau menurut saya tuh emang Pak Haji pinter gitu. Dia tuh clickbait gitu dengan kata-kata, ucapan-ucapan yang sebenarnya juga ya nggak ada masalah gitu kan. Cuman ya balik lagi kalau urat malu lo tebel gitu kan, ya silakan lo pakai karena jujur kan ada sebagian orang yang agak tabu gitu ngomong secara frontal kan minimal Mr. P atau Miss V gitu kan, Konti atau apa sih istilahnya ya gitu-gitulah pokoknya dipelesetin. Kalau Pak Haji kan emang disebut jelas-jelas tuh tanpa disensor. Tanpa disensor. Tapi itu Mbak yang membuat orang awalnya clickbait nyeleneh, dan ketika nyeleneh ya apaan sih kok ngomongnya jorok nih kata orang-orang nih, terus timbullah rasa kepo. Nah, jujur loh. Itu kepo ini pasti yang belum pernah ke RDAY awalnya nonton live streamingnya Pak Haji, pasti begitu kan? Pasti. Kecuali awalannya nonton video iya Mas, saya nonton video yang Mas Regi sama Mbak Nadia. Saya nonton yang video Mas Regi sama pokoknya banyak banget kan video testimoni. Kalau live streaming pasti gitu awalnya, apaan sih nyeloneh, apaan sih gitu. Tapi kepo tiba-tiba kayak kepo, buktinya saya kepo. Penasaran, langsung datang. Nah, begitu manjur lu mamam deh tuh ya kan. Jadi menurut Teh Oga, Pak Haji keren nggak? Keren banget. Keren kan? Dengan caranya dia membuat orang ibaratnya pada akhirnya orang datang tertawa. Ya tertawa bener. Jujur kadang kalau mau bilang kita kan gak gampang tuh untuk ketawa. Kadang kalau punya masalah boro-boro mau ketawa, senyum aja susah. Punya duit aja susah Mbak. Nah. Kalau moodnya lagi gak enak ya. Duit bener. Banyak nih tapi hati emang lagi kesel, lagi ada sesuatu ganjelan gimana gitu. Mau senyum mau ketawa aja gak bisa. Nah, bagaimana mau senyum? Bagaimana mau ketawa? Senyum aja susah. Ya kan? Iya. Tapi Pak Haji bisa membuat bisa menghipnotis, bisa menghipnotis orang-orang lewat YouTube dengan ocehan-ocehan, guyonan-guyonan, humoran-humorannya dia, ceng-cengannya, bully-bulian yang candaan ya sifatnya ya. Malah yang dibully malah happy bener, malah ketawa. Ya kan, ketawa satu ruangan. Jadi lupa masalah. Jadi sebenarnya diajarin kalau kita ya nggak usah mikir masalah. Pasti ada jalan keluar, ada Allah, yakin, happy, udah. Jadi lupa masalah tanpa alkohol. Kalau dulu kan orang mau ngilangin masalah, anjing gua ada masalah nih, pusing banget kepala gue. Pusing harus gimana? Mabok dulu dah ya kan, minimal begitu gue mabok gue nggak keinget masalah gue. Kan ntar lu sadar nanti, balik lagi tetap aja. Kalau ini tanpa ngeluarin duit untuk beli alkohol, tanpa lu harus gimana dibikin happy. Disangonin lagi ya kan? Iya bener, disangonin dong. Wah luar biasa sekali. Pokoknya nih ya buat para penonton, aku pengen ucap syukur dulu, terima kasih nih buat ke para media-media yang bikin judul clickbait ya. Karena kan aku juga seorang mantan YouTuber personal ya, ibaratnya pernah punya channel. Aku juga pakai ilmu clickbait Mbak. Karena kalau nggak pakai ilmu clickbait, yang nonton dikit Mbak gitu. Sekarang kita harus pelajari kan, bagaimana caranya orang ngeklik. Padahal konten kita menarik. Begitu pun RDAY, bagaimana caranya orang ngeklik, bagaimana caranya orang nyimak. Padahal kontennya menarik, isinya menarik. Positif semua yang komen Mbak. Sumpah, positif semua yang komen. Masya Allah, iya. Iya, alhamdulillah. Karena emang di RDAY nggak ada yang negatif. Nggak ada, bener-bener nggak ada. Emang nyeleneh. Diakuin gitu. Tapi kalau sesat ya silakan lah. Nilai sendiri lah. Ya, karena kalau yang seperti pondok pesantren di sana tuh, yang digeruduk, itu emang jelas. Kalau ini kan pengobatan. Pengobatan kan yang penting nggak ada yang aneh-aneh ya. Maksudnya nggak ada pisah pasang, tukar pasangan. Iya, betul. Nggak ada
persembahan yang sifatnya tuker nyawa ya, atau enggak lah, nggak ada sama sekali. Justru diingatkan kita sholat qobliyah, sedekah tuh penting. Kita kan kadang lupa. Iya. Sedekah subuh kadang kita nggak ngelakuin. Ya sebenarnya benar-benar di sini tuh nyadarin kita ini siapa sih? Betul, gitu. betul. Ya nyalannya cuma untuk menghibur lah sebenarnya. Nah, menghibur yang dimana kita juga harus ketawa, nggak boleh sedih-sedih. Betul. Kata peribahasa nih ya Teh Oga ya, tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi datang minimal nih kalau belum datang, nyimak videonya, jangan dari awal sampai full. Iya, jangan kepancing sama potongan-potongan. Ya, itu loh masa kadang kalau di kan kalau nggak di TikTok atau apalah kan suka yang potong-potongan. Nah, itu kan mikir apa sih, harusnya lihat deh fullnya baru bisa serap apa sih ini sebenarnya, kenapa sih omongannya nyeleneh, kenapa Pak Haji ngomongnya nyeleneh. Sebenarnya apa? Untuk nyadarin kita gitu. Nah, terus jangan menilai lewat potongan-potongan ya. Betul. Simak dulu video awalnya fullnya seperti apa. Ya. Dan ibaratnya gini, buat kalian yang nggak percaya sama ilmu kearifan lokal, ya nggak masalah. Datangnya ke dokter aja gitu. Ya kan mahal tuh berobatnya, ya duitnya kan banyak, ya nggak apa-apa gitu. Hak-haknya yang nonton gitu ya. Jangan dibilang ini sesat gitu. Betul. Karena kalau sesat ini udah digeruduk dari zaman baheula. Iya benar. Karena RDA-nya kan nggak ditutup-tutup. Ini live streaming kan ditayangin live gitu. Sedangkan vlog ini kan ditayangin di YouTube, yang mana YouTube nonton satu dunia. Iya betul. Ada Instagramnya, ada TikToknya, aman gitu. Balik lagi, kita kan hidup di Indonesia, yang mana kita punya ilmu kearifan lokal gitu. It's okay, nggak masalah gitu. Kalau nggak percaya sama ilmu kearifan lokal, jangan dibilang sesat. Nah takutnya yang bilang sesat itu, mohon maaf nih, tetangga ya yang lagi sepi. Ya selama ini nipu dengan cara kok julid sih mulut gue, enggak deh. Aduh, hajatnya nggak jadi kabul hari ini gara-gara mulut gue jahat. Tampar dulu deh. Kan kadang kita nggak sadar tuh kayak gitu. Justru di sini ngingetin kita, oh iya ya, nggak boleh ya gitu. Aku pengen sarkas tadinya tapi lupa caranya. Ya gila guys, gak kerasa nih udah hampir mau 1 jam ya. Yang pasti video ini sorry ya agak sedikit no-cut no-edit. Pokoknya kalian follow aja. Buat yang gak percaya jangan ditonton. Takutnya ntar kepo malah datang ke RDAY. Ya jadinya begini nih. Awalnya apaan sih, nyeleneh banget. Kepo. Dateng. Manjur. Lanjut tuh ya kan, anaknya sembuh. Coba nggak ke RDAY, berobat terus ke dokter ya kan. Pokoknya yakin aja, belajar yakin sama bener-bener yakin sama Allah tuh tingkat dewa lah. Tingkat dewa. Karena Allah, kita kan sama-sama manusia, dokter manusia. Betul. Semua manusia, maksudnya sama aja. Jadi mau dokter mau asal yakin aja, itu aja. Ya udah, Teh Oga, terima kasih banyak. Maksudnya nggak kerasa mau 1 jam aja, karena emang testimoni itu salah satu konten yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti. Benar. Penonton tuh selalu mikir, masa sih nggak percaya. Ya memang kalau belum dipraktekin masih nggak percaya. Bener, kalau nggak dipraktekin nggak percaya. Tapi ketika manjur, ya lu rasain sendiri dah ya kan. Ya betul, rasain sendiri bener. Ya udah, sekian dulu ya guys videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mampir juga ke semua sosmednya RDAY, ada di deskripsi yang official. Dan juga jangan terpancing sama sosmed-sosmed yang mengatasnamakan RDAY, yang mengatasnamakan Haji Dwi Susanto. Karena di RDAY itu semuanya gratis. Konsultasi sama Pak Haji gratis. Semua kita yang dikasih duit. Privat sama Pak Haji juga gratis. Pokoknya no bayar-bayar, no mahar-mahar ya kan. Intinya pokoknya datang ke RDAY, temui Pak Haji. Kalau ada tamu yang berusaha kepo, nanya hajatnya apa, nanya anugerahnya apa, jangan dijawab. Ya kan? Karena bahaya. Kalau dijawab ternyata itu adalah oknum. Ya, kalau ketipu, ya mohon maaf. Itu di luar kapasitas RDAY. Karena dari awal sudah diingetin nggak boleh kepo, ya kan? Ya benar, nggak boleh kepo. Gitu. Pokoknya yang pengen datang ke RDAY kan di deskripsi ada nih sifat 18. Nah itu dulu dah dibenerin, ya kan? Bener.
Walaupun sebenarnya sifat 18 itu ada di kita. Cuma ya gimana, kalau masalah hilangin nggak mungkin hilang, tapi gimana caranya kita mengendalikan. Nah, betul. Kita harus bisa mengendalikan sifat 18 tahun. Jangan sampai kita kalah sama syaitonir rojim. Ya. Oke, demi hajat yang terkabul. Jangan gede jengkel daripada gede hajat. Harus gede hajat daripada gede jengkel. Oke. Yaudah guys, sekian dulu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah. Coba subscribe dong. Jangan lupa subscribe ya. Cepet. Subscribe cepet. Cepet. Hai guys. Hai Hai guys. guys. Jangan lupa Jangan lupa like dan subscribe. Dan subscribe. Hai guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Oh,